Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Jaser. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi sekaligus dengan senang hati seandainya ada masukan terkait dengan penyusunan LKPD Informatika kelas 8, KI 4 keterampilan dan KD 4.2.1, yaitu membuat robot yang mampu menggambar atau menulis dengan program sederhana. Pada KD ini kebetulan di LKPD saya arahkan menggunakan aplikasi RoboMind, ya, baik versi desktop maupun versi web based. Seandainya dimungkinkan versi desktop juga lebih fleksibel, ya. Ya, baik. Untuk LKPD KD ini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah perlu dilakukan praktik, ya, praktek untuk membuat pergerakan robot yang bisa menggambar. Yang pertama ini yaitu robot yang bisa menggambar bangun persegi. Yang pertama kita menentukan algoritma seperti ini, ya, mulai, ya, kemudian berikutnya siapkan cat dan seterusnya hingga selesai seperti ini. Yang kedua yaitu menyusun program, ya, menyusun program. Itu langkahnya. Pertama kita jalankan aplikasi RoboMind, berikutnya kita ketik, ya, kita ketik script di scripting area di sini, ya. Nah, ini diketikkan di mulai baris pertama. Nah, ketika dijalankan nanti dipastikan bahwa hasil programnya adalah seperti ini, ya. Ketika sudah selesai mengetikkan programnya, ya, kita jalankan dengan menekan tombol F5 di keyboard atau klik tombol play, ya, daerah sini, ya. Hasilnya nanti sekali lagi harusnya seperti ini. Jadi robot bisa menggambar, melakukan gerakan dengan akan memberikan jejak seperti ini, membentuk bangun persegi. Ya, yang B, robot bisa menulis, ya. Jadi kita memprogram, menyusun script program di RoboMind di mana robot bisa bergerak, ya, bergerak dengan membentuk pola huruf M. Artinya robot sederhananya bisa menulis, ya, menulis huruf. Ya, untuk kegiatan praktikum ini peserta didik diharapkan aktif, ya. Jadi diberikan motivasi agar bisa mempraktikkan secara sederhana simulasi robot menggunakan RoboMind. Ya, yang pertama tadi adalah menyusun script di mana robot bisa bergerak dengan membentuk bangun persegi. Yang kedua yaitu robot yang bisa menulis huruf M dengan langkah-langkah seperti ini. Langkah-langkah seperti ini. Ya, saya kira cukup jelas saya langkah-langkahnya. Nah, ketika nanti setelah yang kedua ini, yang B ini bedanya scripting itu bisa kita hasilkan dari memanfaatkan fitur remote control, ya. Yang A tadi kan kita ketik manual, ya, ketik di sini, tapi kalau yang B ini bisa menggunakan alternatifnya menggunakan fitur remote control di RoboMind. Nah, dengan menggunakan remote control ini sebetulnya lebih praktis, ya. Nanti dia otomatis scriptnya akan terbentuk sendiri, artinya terketik sendiri, ya. Tinggal nanti ketika sudah selesai selangkah-langkah ini, ya,
seluruh script ini bisa kita sorot ya, bisa kita pilih semua, kemudian di pastekan di scripting area di sini. Nah, ketika nanti dijalankan, hasilnya mestinya seperti ini ya. Ini catnya yang dipilih kebetulan kan yang hitam, black. Ya. Saya kira dengan memilih aplikasi RoboMind ini, peserta didik diharapkan lebih mudah memahami apa itu yang dinamakan dengan algoritma ya, algoritma ada urut-urutan langkah-langkah secara sistematis dan logis sehingga bisa menyelesaikan suatu masalah yang kita inginkan. Jadi, bisa dipraktekkan dengan menjalankan dan membuat skrip gerakan simulasi robot di RoboMind. Berikutnya adalah terkait LKPD ini. Nah, di mana LKPD ini berbasis AKM ya, asesmen kompetensi minimal, di mana jenis-jenis soal di AKM itu ada 5, yaitu yang pertama soal pilihan ganda, yang kedua itu soal pilihan ganda kompleks ya, yang B, yang C soal menjodohkan, dan yang D soal isian singkat. Yang kelima soal uraian. Jadi soal AKM itu prinsipnya adalah soal-soal di mana peserta didik perlu diberikan suatu stimulus ya, stimulus di penjelasan awal ya, bagaimana suatu masalah itu disampaikan dulu pada si penjawab ya, dalam hal ini peserta didik. Nah, berikutnya nanti opsi jawaban itu cenderung menuntut siswa untuk berpikir ya, menganalisa. Ini contohnya di soal pilihan ganda yang pertama ini diberikan suatu skrip seperti ini ya, di sebelah samping kiri ini ya, skrip yang dibangun dari RoboMind. Nah, opsi jawaban adalah siswa dituntut untuk memilih opsi dengan skrip seperti ini, itu nanti hasilnya seperti apa ya. Robot bergerak bentuk pola huruf, apakah A, Y, B ini H, C ini A, D, S ya. Jadi ya ini otomatis peserta didik dituntut untuk mempraktekkan ya. Jadi sekali mempraktekkan, menganalisa. Nah, seandainya skrip ini disusun dengan persis seperti ini, pasti nanti robot akan bergerak membentuk salah satu dari huruf sesuai dengan opsi seperti ini. Nah, yang kedua pilihan ganda hampir sama, dan saja nanti dari skrip ini nanti akan terbentuk suatu pola ya. Nanti siswa juga peserta didik itu dituntut untuk mempraktekkan ya, lebih mudah untuk mempraktekkan terkait dengan seperti apa hasil akhir dari skrip yang ada sesuai gambar yang di samping sebelah kiri ini. Ya, ini di soal berikutnya juga hampir sama. Cuma di sini nanti peserta didik itu diberikan suatu pola seperti ini. Nah, nanti si penjawab dituntut untuk seperti apa ya, berdasarkan dari latihan yang sudah dilakukan sebelumnya, baik bisa lebih mudahnya itu menggunakan fitur remote control ya. Jadi bagaimana sih skrip seandainya dijalankan nanti hasilnya akan seperti ini ya. Dari pilihan ini mana yang lebih tepat ya. Berikutnya adalah soal pilihan ganda kompleks. Soal pilihan ganda kompleks ini sebetulnya cenderung ke unsur yang lots ya. Jadi proses berpikir tingkat rendah ya, low order thinking skill ya. Jadi kita sesuaikan aja dari pernyataan-pernyataan ini mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan stimulus yang ada di atasnya. Nah, soal
maaf sekali lagi, soal pilihan ganda kompleks tetap menuntut analisa ya. Maksud saya begini, yang tipe lots itu soal menjodohkan ya. Sekali mohon maaf, saya ada keliruan. Yang lots itu yang soal menjodohkan seperti ini cenderung untuk siswa melakukan ini kan menyesuaikan dengan pernyataan pertama dengan jawaban yang di samping kanan. Jadi menjodohkan itu tipenya cenderung lots ya. Kalau yang tadi ini mohon maaf, saya pilih ganda kompleks masih ada unsur menuntut penjawab itu menggunakan nalarnya untuk menjawab untuk menjawab terkait dengan pernyataan benar atau salah sih. Soal yang ini. Berikutnya adalah soal isian singkat. Soal isian singkat ini ya, kebetulan yang dicontohkan yang terkait dengan LKPD bab KD tadi 4.2.1 tadi ya, kebetulan yang diambil adalah seperti ini ya. Ini kemudian soalnya isilah titik-titik yang diwakili masing-masing abjad dengan skrip perintah maupun nilai angka yang benar agar program simulasi robot di bawah ini bisa menuliskan huruf G. Jadi ini juga cenderung menuntut siswa atau peserta didik mempraktikkan jadi mempraktikkan skrip yang di sini sehingga ketika nanti sudah sesuai robot itu akan bergerak membentuk huruf G. Ini soal isian singkat itu kan ada terkait angka atau mungkin skripnya. Nah, soal jenis soal berikutnya adalah soal urean ya. Misalkan diberikan contoh seorang siswa atau peserta didik diberikan tugas untuk membuat program simulasi robot dengan RoboMind bisa membentuk bisa membentuk gambar persegi panjang ya, dimana si peserta didik itu dia mencoba untuk membuat skripnya tapi ketika saat dijalankan robot dari hasil skrip yang sudah dibuat oleh peserta didik itu sudah benar ya, cuma ternyata tidak keluar warnanya ya, jadi jejaknya nggak kelihatan. Nah, terkait soal ini peserta didik dituntut untuk menggunakan nalarnya. Kenapa dari skrip ini kok tidak muncul warnanya? Itu ada masalah atau ada kekurangan di mana? Peserta didik dituntut untuk berpikir seperti itu, menggunakan nalarnya, mencari penyebabnya. Nah, ketika sudah mencoba menganalisa skrip ini, peserta didik diharapkan bisa membantu studi kasus tentang tugas yang sudah dibuat peserta didik yang diberikan tugas oleh seorang gurunya itu, kemudian diminta untuk membantu ya, skrip yang mana yang perlu ditambahkan atau mungkin diperbaiki dan sebagainya, sehingga gerakan robot itu bisa membentuk suatu persegi panjang dengan sesuai yang diinginkan, kemudian muncul warna catnya ya. Yaitu mungkin yang bisa saya share ya, saya berbagi terkait dengan penyusunan LKPD KI 4 dan KD 4.2.1 membuat robot yang bisa menggambar atau menulis huruf sederhana ya. Demikian, saya mohon maaf seandainya ada kurangan. Saya juga dengan senang hati seandainya ada masukan ya, masukan seperti itu.